Jam 2 pagi, posisi lagi enak-enaknya. Mata udah kier-kier, ngantuk berat setelah lembur atau setelah ngerjain tugas kuliah ya kan. Selimut udah ditarik nih sampai leher. Hawa lagi enak-enaknya, kayak dunia ini udah damai banget lah. Lah, delalah, waktunya kita baru mulai mau kumpul di alam mimpi. Ujuk-ujuk dari arah kandang belakang atau dari tembok tetangga sebelah terdengar suara kukuruyuk. Kurang ajar, itu rasanya jantung bukan cuman kaget, Wak. Tapi kayak mau loncat keluar lewat tenggorokan. Kagetnya itu loh, gak santai blas. Pertama, suaranya cempreng, mecah keheningan. Kedua, timingnya itu loh, kayak nggak punya totok romo. Nah, ketiga nih yang paling bikin mangkel campur takut. Otak kita itu langsung mikir yang enggak-enggak. Kalau cuma sekali, ya udahlah ya. Mungkin dia lagi ngigo atau apa. Lah kok nggak lama, dia bunyi lagi. Terus disautin sama ayam di blok sebelah. Terus disautin lagi sama ayam Pak RT. Yang akhirnya ya udah satu kampung ayamnya saut-sautan. Nah, pada saat itulah kepala kita langsung keinget mitos yang kita semua orang Indonesia pasti sudah pernah tahu. Kalau ayam berkokok itu tengah malam buta, tandanya dia lagi lihat sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Seketika rasa ngantuk hilang, berubah jadi merinding. Mata langsung melek natap langit-langit kamar, kita jadi parno. Jangan-jangan di atas genteng ada yang lagi duduk uncang-uncang kaki. Jangan-jangan di jalan depan rumah lagi ada rombongan yang lewat. Di sini aku pengen ngajak kalian ngobrol bentar deh. Kita bahas kelakuan hewan gak ngotak yang satu ini. Kenapa sih ayam di kampung kita itu hobi banget begadang? Apa bener mata mereka yang sesakti itu bisa lihat demit? Atau jangan-jangan mereka cuman korban lampu teras yang keterangan aja? Ya udah, bikin kopi dulu atau bikin teh dulu atau mungkin tarik selimutmu lagi aja, kita ngobrol santai. Oke, kita bedah dulu nih apa kata orang tua zaman dulu. Jadi orang tua kita itu teliti banget. Mereka itu punya ilmu yang namanya ilmu titen, yaitu mengingat tanda-tanda alam. Nah, mereka itu nandain beda jam ayam berkokok itu juga beda artinya. Pertama, jam 9 sampai jam 10 malam. Ini jam-jam nanggung nih. Biasanya kalau di desa jam segini itu udah sepinya nyet. Nah, mitosnya bilang nih kalau ayam jago berkokok kencang di jam segini, itu tandanya aib. Katanya sih si ayam lagi ngasih kode kalau di kampung itu ada anak gadis yang hamil di luar nikah atau ada perbuatan nggak bener yang lagi kejadian. Unik kan, ayam jadi kayak CCTV kampung gitu. Kedua, tengah malam buta, sekitar jam 11 sampai jam 1 pagi. Nah, ini zona merahnya nih. Nah, kepercayaan orang tua dulu bilang kalau ayam berkokok di jam segini fix itu demit. Bukan hantu yang diem nangkring di situ ya, tapi lewat. Lagi perjalanan lah istilahnya. Entah itu kuntilanak, pocong atau banaspati yang lagi terbang. Ayam itu dipercaya matanya beda sama manusia. Kalau kita lihat gelap, dia lihat sosok itu terang benderang. Makanya dia kaget terus teriak. Ketiga, jam 3 pagi ke atas atau pas fajar. Kalau jam segini biasanya vibes-nya udah mulai lebih adem. Banyak yang percaya kalau ayam berkokok jam segini itu tanda turunnya rezeki. Itu alarm alami buat kita bangun, kemudian bersiap-siap untuk memulai hari. Tapi masalahnya mau itu artinya malaikat kayak mau artinya rezeki, kayak kalau kita dengernya pas lagi sendirian di kamar terus lampu mati ya tetep wae medeni bro. Otak kita nggak bakal sempat mikir yang positif, yang ada di otak kita ki yo cuma ngopo sih pitik rak cetha banget nggak bengok. Nah, kenapa sih kita takut banget sama suara ayam malam-malam? Jawabannya simple, karena ora umum, karena tidak pada tempatnya. Suara ayam itu adalah soundtrack di pagi hari, tanda matahari terbit, tanda bakul sayur lewat. Kalau suara itu muncul di gelap gulita, rasanya salah, rasanya aneh. Rasa aneh itulah yang bikin bulu kuduk kita berdiri. Tapi masa iya tiap malam hantu lewat terus? Sekarang kita coba pakai logika lingkungan kita sendiri.
Kita lihat kondisi kampung atau perumahan kita di Indonesia. Ada satu teori yang paling masuk akal kenapa ayam di sini itu jam karet semua, yaitu polusi cahaya. Ayam itu hewan yang sistem kerjanya berdasarkan cahaya. Dia punya sensor di matanya yang peka banget. Zaman dulu, zaman Simbah belum ada listrik, malam ya gelap gulita, ayam tidur nyenyak, ngorok kali kalau bisa. Nah, kalau zaman sekarang coba lihat depan rumahmu. Ada lampu jalan yang terangnya ngalahin masa depan, ada lampu neon pos kamling, ada lampu teras tetangga yang 50 watt nyorot langsung ke kandang ayam. Bayangin kamu jadi si ayam, dia lagi tidur enak-enak, tiba-tiba ada mobil lewat, lampunya nyorot langsung ke kandang, jreng. Nah, wis pusing rawe. Nah, maka dia akan mikir, oh ini sudah terang, oh ini sudah pagi, makanya dia spontan langsung kukuruyuk. Nah, pas sudah teriak, mobilnya lewat, gelap lagi. Si ayam jadi bingung. Kasihan sebenarnya, mereka itu korban kemajuan zaman. Jam biologis mereka itu rusak gara-gara lampu-lampu yang keterangan. Jadi, 80% alasan ayam berkokok malam-malam itu bukan karena lihat setan, bukan karena lihat Mbak Kunti, tapi karena dia silau, matanya pedes kena lampu. Terus faktor kedua adalah latah dan suara berisik. Kita tahulah ya kelakuan warga plus 62. Jam 2 pagi masih ada aja yang lewat naik motor kenal pot brong. Nah, ayam itu hewan yang kagetan. Sumpah mereka itu latah. Jadi ayam itu punya sifat ikut-ikutan. Kalau ada satu ayam kaget dan berkokok gara-gara motor lewat, ayam di kandang sebelah bakal mikir, loh jagone Pak Budi kok muni, ono apa ki? Wah aku nggak mau kalah, aku ikut-ikutan bunyi. Nah terus ayam Pak RT ikutan, jadilah estafet satu kampung adu keluru. Padahal pemicu awalnya cuma satu ayam yang kaget dengar suara knalpot. Kita manusianya parno di dalam selimut, padahal ayamnya cuman lagi adu keluru. Tapi nggak adil kalau kita bilang semuanya ini cuman gara-gara lampu. Ada fakta lain yang lebih keren sebenarnya. Jadi ini adalah fungsi asli ayam yang kita sendiri sering lupa. Ayam itu, percaya nggak percaya, masih saudaraan jauh sama dinosaurus. Meskipun bentuknya sekarang lucu, tapi di darah mereka itu masih ada insting predator purba. Salah satu insting itu adalah jaga wilayah atau teritorial. Ayam jago itu tugasnya jadi satpam, dia harus jagain wilayah, babon sama anak-anaknya. Musuh alami ayam itu apa sih pas malam? Musang, luwak, ular sawah, garangan. Nah, ayam itu punya pendengaran super tajam. Jauh lebih tajam dari kuping kita yang seharian udah disumpel headset. Pas kita lagi tidur pules, si ayam dengar suara kresek-kresek halus di rumput atau dengar langkah kaki pelan banget di atas genteng, tak purbanya langsung nyala. Bahaya, ada penyusup. Makanya dia keloro untuk teriak. Pas ayammu berkokok jam 2 pagi dan kamu intip keluar jendela gak ada apa-apa, itu bukan berarti ayamnya bohong. Itu artinya dia bisa dengar sesuatu yang kamu gak bisa lihat, yang mungkin bukan hantu juga. Mungkin ada ular lagi melata di bawah kandangnya, atau mungkin ada garangan yang lagi ngintip di balik pohon pisang, atau mungkin ada orang yang niat jahat lagi buka pagar. Nah cuman ya gitu, caranya itu agak bikin kita jantungan gitu loh. Tapi memang tetap aja ada momen-momen yang nggak bisa dijelasin pakai logika lampu atau musang. Pernah nggak sih kalian ngerasain malam itu tuh sepi banget, lampu mati, gelap gulita, nggak ada motor lewat, angin juga nggak ada, hening, bener-bener hening sama sekali. Terus ayamnya berkokoknya itu aneh, bukan yang lantang yang gagah gitu, tapi kayak ketakutan, suaranya agak gemetar, pendek-pendek, dan nggak berhenti-henti. Ayamnya gelisah, terus gelabakan di kandang. Nah, orang tua dulu bilang, hewan itu punya rasa yang lebih peka. Mereka bisa ngerasain perubahan suhu drastis. Mereka bisa ngerasain getaran tanah, dan banyak yang percaya kalau ada makhluk halus lewat, suhu udara sama energi di sekitar situ itu bakal berubah. Suhu tiba-tiba dingin makces, udara jadi berat. Kita manusia, indera kita itu udah tumpul, kita nggak ngerasa apa-apa. Tapi ayam itu punya sensor yang bisa nangkap sinyal-sinyal itu. Ada yang nggak wajar nih di sini. Bukan manusia, bukan musang. Apa ini? Nah, karena panik dan terancam,
dia ngeluarin satu-satunya senjata yang dia punya, ya suara itu tadi, berkokok, dia berteriak untuk mencoba mengusir. Jadi kalau ayam berkokok karena lampu, biasanya cuma sekali dua kali terus diem. Kalau dia berkokok terus-terusan sambil gelabakan, nadanya panik padahal gak ada orang, mungkin saat itu dia benar-benar lagi berhadapan sama tamu yang gak kita harapkan kedatangannya. Jadi kesimpulannya apa? Apakah ayam berkokok malam-malam itu mistis atau memang bisa dijelaskan secara sains aja? Jawabannya ya dua-duanya. Bisa dua-duanya. 80% mungkin karena dia silau, kena lampu Pak RT, atau kaget dengar motor lewat, itu wajar ya, emang ayam kagetan gitu aja. Tapi sisa 20%-nya itu adalah insting dia sebagai penjaga. Entah itu ancaman fisik kayak ular atau maling, atau ancaman non fisik yang bisa cuman dirasain sama frekuensi mereka. Jadi next time kalau kamu kebangun jam 2 pagi dan mendengar suara kukuruyuk, coba dengerin baik-baik. Kalau habis berkokok dia diem, ya udah paling dia ngigo, tarik selimut lanjut turu. Tapi kalau dia berkokok gak berhenti dan bulu kudukmu tiba-tiba berdiri, ya saranku satu sih, baca doa dan paksa merem. Biarin si ayam yang nyelesain urusannya sama tamu itu. Kita manusia mah gak usah ikut campur ya daripada ketempelan. Oke, cukup segitu aja video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu suka dengan penjelasan-penjelasan dan topik-topik seperti ini, bisa subscribe channelku. Oke, see you next video.